Oke, sip. Jadi nanti ke-save-nya di komputermu. Oke, saya ulang lah. Nah, jadi tentang Markus 4 ayat 35 sampai 41 kita sudah tahu bahwasanya tentang hal-hal ini Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Galilea. Nah, di Galilea itu apa? Kenapa Tuhan Yesus membawa murid-muridnya di tengah-tengah badai? Itu tadi poinnya yang penting. Sedangkan dia sendiri Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu akan terjadi badai? Nah, terus murid-muridnya paling nggak ada 4 orang di situ. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Petrus, Yakobus, dan Andreas. Nah, keempat muridnya paling mengerti tentang Galilea. Karena mereka pengalaman mereka sebagai penjala ikan atau fisherman. Nah, jadi setelah itu kita balik lagi ke pandemik. Apa hubungannya tentang cerita ini tentang pandemik? Seperti kita ketahui pandemik itu sudah ada serius isu. Jadi sudah ada health, economic, society, politics. Jadi kayak health sudah dari 2 hari kemarin, 3 hari kemarin udah 1 juta jiwa. Terakhir tuh saya lihat 1.005.000 berapa gitu. Worldwide loh yang meninggal. Economic udah kuartal 3, kuartal 4 Indonesia katanya below 0%. Itu kata Sri Mulyani. Jadi sudah banyak yang negatif, society juga lockdown in everywhere, people alone, terus banyak yang divorce, people cannot make money, banyak yang divorce. Jadi anak-anak juga banyak yang nggak sekolah. Jadi politik juga demi mementingkan kelompok, menaikkan pamor selama pandemik. Nah, pandemik dahulu ada apa nggak ada? Sudah ada. Karena waktu dulu di Egypt dulu, waktu orang Israel ada di Mesir, waktu itu Tuhan suruh kepada Musa, tolong sampaikan ke mereka. Jadi dikasih tanda setiap pintu supaya tidak ada wabah pada saat itu. Ingat ya, waktu itu ceritanya ya, waktu ada Firaun mengejar Moses. Nah, dulu pandemik juga ada penyakit kusta, sampar. Nah, itu udah tertulis sekali di Alkitab. Jadi itu sebenarnya pandemiknya bukan sesuatu hal yang baru dan itu sudah tercatat di Alkitab. Nah, cuman masalahnya kita baru merasakan ini karena setelah sekian lama kan dari terakhir itu tahun 1900-an waktu Worldwide War dulu. Nah, baru sekarang sudah terulang lagi. Nah, saya kembali tentang cerita ini. Nah, sometimes Tuhan itu membawa kita, lead us to the shadow of the death, danger, hardship, and difficulties. God has a plan for us, but not easy. Trouble free or nice. Jadi setiap kita melewati step hidup ini nggak pernah Tuhan tuh janjikan, oh kamu tuh akan menyenangkan lewat segala sesuatunya nyaman. Memang selalu ada grace. Tetapi di dalam masa grace itu pasti kita akan melewati yang namanya proses dan proses itu juga kadang menyakitkan buat kita. Nah, termasuk di dalam pandemi ini. Tuhan itu ngapain sih memberi kita pandemi? Dia kasih kita sesuatu yang duri di dalam kita supaya otot-otot kita tuh menjadi kuat. Supaya kita di dalam itu juga tidak menjadi spoil atau manja. Nah, seringkali storm atau badai seperti ini yang Tuhan berikan kepada kita itu sepertinya out of control kan. Hari-hari ini kita semua out control. Apalagi kita kerja sekarang di kantoran, punya usaha sendiri. Kita tuh pengen kita tuh selalu in control. Kita bos mau jadi manajemen, oh kita harus plan ini nih, harus basic on the plan. Nah, jadi plan kita harus ada ini. Oh, kita selalu sombong dengan diri kita. Oh, kita sudah make in control. Kita can control everything. Kita punya plan, kita punya sistem. Sistem akan membuat kita menjadikan segala sesuatunya lancar, nggak ada masalah. Nah, sekarang apa yang terjadi? Sekarang kita sudah tidak ada in control. Out of control. Storm make us out of control. But one times, God is still in control. Jadi apa yang kita diajarkan ke kita? What He is doing is to make us don't proud ourselves that always in control. Makanya saat ini Tuhan ajari kita ke basic lagi diajarin. Nih, sekarang pandemik ini kamu nggak bisa kontrol segala sesuatunya. Kamu akan belajar dari awal lagi. Nah, balik ke cerita itu di mana sih Yesus? Ini yang tadi kan poinnya kan. He's sleeping in the middle storm. Dia tidur. Tuhan tuh lagi tidur di cerita itu. Disciples bilang ke dia, Tuhan was trying to wake him up.
Guru-guru kan, engkau tidak peduli, kita akan binasa, kita akan tenggelam. Diceritakan di situ air sudah masuk ke dalam kapal itu. Sama seperti pandemik ini udah nyebar kemana-mana. Kita akan tenggelam, kita akan binasa. Kata-kata negatif itu sudah ada. You don't care. Ingat ini bahasanya, kalau di bahasa Inggris itu you don't care itu udah nggak peduli. Guru itu, posisi guru itu biasakan ngajarin muridnya. Ayo, students, kamu harus buat ini, enggak. Students-nya yang ngajarin gurunya. Guru, engkau tidak peduli, kita akan binasa, kita akan tenggelam. You don't care. Gurunya yang dimarahin, Tuhan Yesusnya yang dimarahin. Nah, seberapa banyak kita juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Protes, kita mengeluh, tidak percaya, lalu banyak yang meninggalkan Tuhan. Padahal sudah sekian lama, sekian tahun sudah bertobat, mengenal Tuhan, dasar-dasar kekristenan udah tahu. Tapi ketika kena storm, kena angin sedikit, goyah imannya. Makanya di Ibrani pun menuliskan, apabila dia mundur kepada Yesus, dia tuh nggak layak di hadapan Tuhan gitu. Jadi selama masa proses ini Tuhan tuh ada, tapi dia lagi tertidur di dalam cerita ini. Remember, Psalm 121 ayat 4 sampai 5. Itu Mazmur 121 ayat 4 sampai 5. God never sleep. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhan itu masih ada. Tuhan itu ada di sebelah kita. Di Ibrani 13 ayat 5b. Aku sesekali tidak akan membiarkan kau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. 2 kali dicatat di situ. Jadi itu poinnya strong sekali. Jadi Tuhan tuh bilang, aku nggak pernah ninggalin. Nggak pernah tinggalin. 2 kali dia disebutkan Ibrani. Jadi apakah di middle storm ini Tuhan biarin kita? Tidak. Sesekali aku nggak pernah ninggalin. Sesekali lagi aku juga nggak pernah ninggalin. Seperti itu. Nah, di berita terakhir kan dia bilang terakhir kepada kita, why you so afraid? Why you so afraid? Kenapa kita gitu takut? Ketika kita ada ombak sebesar itu, kapal sinking. Afraid will create fear and the absence of faith. This is what the world wants. Jadi kalau kita takut, itu akan menghilangkan iman kita kepada Tuhan. Dan ini yang dunia mau. Kita kehilangan iman kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, disitulah kita diuji. Seperti kita tuh seed, kita ditaruh di tanah yang subur. Apakah kita tumbuh dengan betul? Apakah kita tumbuh mungkin di jalan? Nah, itulah ketika hari-hari ini Tuhan itu seolah-olah tertidur. Karena dia lagi ngelihat kita. Kita tuh apa sih? Action kita tuh seperti apa? Itu yang lagi Tuhan lagi lihat kita di dalam masa pandemik ini. Dan di Mark tadi 4 ayat 41 kan terakhir dibilang ini. They were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Jadi bahkan angin, topan pun, wave itu yang gelombang besar itu pun taat kepada dia. Jadi from fear, itu become the faith in Jesus. Dari semulanya yang takut akan Tuhan, yang semula nggak percaya sama Tuhan, itu jadi percaya, faith in Jesus. Nah, faith ini di dalam waktu ini berkembang waktu kita sudah kenal Tuhan tuh bukan sesuatu hal yang mudah untuk membentuk faith kita kepada Tuhan secara benar dan sejati. Karena faith berjalannya waktu 12 disciples ini died ketika mengikuti Yesus, benar-benar mereka meninggalnya dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Yang tadi saya sebutkan tadi, benar-benar suffering, benar-benar difficulties. Kayak Petrus dia tersalibkan. Jadi semua rata-rata murid-murid Yesus ini meninggal karena memang meninggalnya disalibkan, ada yang kebalik, ada yang diasingkan, tapi kebanyakan yang matinya ya secara salib terbalik gitu loh. Jadi mereka suffering sampai until the end karena kepercayaannya mereka. Nah, sebagai akhirnya
Kita sudah dengar ayat ini ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. We are still in the process of faith. Be still and wait for Him. Jadi selama ini Tuhan masih tidur, Dia lagi nunggu kita act-nya apa sih selama pandemik ini? Apa? Tuhan tuh akan melihat kita gimana sih iman kita. Apakah kita tetap berdoa? Apakah kita tetap menanti-nantikan Tuhan, berpengharapan ke dalam Tuhan? Ini yang Tuhan sedang lakukan kepada kita. Dia menunggu kita tetap beriman, tetap berdoa, tetap berpengharapan. Enggak mengeluh, tetap bersyukur. Pasti ada grace yang Tuhan buka dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang keuangannya, ada yang merosot tajam keuangannya gara-gara corona, mungkin juga ada yang sakit, atau mungkin secara society nggak bisa ketemu keluarga, atau mungkin ada keluarga yang sakit. Hal semuanya diuji dalam waktu-waktu ini. Jadi Tuhan tuh tertidur, bukan tertidur, tapi Dia tuh tidur, dan Dia tuh lagi menunggu kita. Don't be afraid, kata Tuhan kan. Dia akan bukakan jalan, Dia akan tunjukkan jalan selama pandemi ini kepada kita. Kapan dan waktunya ya kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, kita nggak bisa nguji pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan akan bukain jalannya, tepat pada waktunya Dia akan tunjukkan. Kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi selama proses ini tetap kuat, buat mas-mas, abang-abang semua di VCB ini tetap kuat, tetap berpengharapan, tetap berdoa, tetap menanti-nantikan Tuhan. Karena proses ini memang suffering. Kadang melewati segala sesuatu tuh sakit. Nah, hari-hari ini, apakah kita enjoy dengan hal tersebut? Oh, tidak. Kita nggak bisa ke gereja. Ke gereja hanya online, ketemu orang dibatasi. Habis itu ketemu sahabat, rekan kerja takut menular ke sana kemari. Nah, jadi tidak gampang melewati hal-hal seperti ini. Di tengah-tengah storm ini, tetap berpengharapan, tetap mempunyai faith kepada Tuhan, karena Tuhan akan membukakan jalan saat nggak ada jalan. Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ada yang ditambahkan atau ada yang pengen share sesuatu? Oke, terima kasih Pastor Agung. Jadi saya boleh bilang kamu adalah good teacher, guru yang baik. Kayaknya tadi perhatikan dan hal yang simpel tapi itu membuka mata kita, sesuatu yang simpel tapi itu mengubah segala pola pikir kita mungkin ya selama ini. Ya seperti yang saya tambahkan kemarin, Bro Ade juga menyampaikan itu ya. Yang kita tahu adalah Tuhan Yesus itu ada di situ, di kapal itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita tidak merancangkan sesuatu, kita tidak mengeluh, tidak bermarah-marah di saat badai itu, tapi bangunkan Tuhan Yesus saja, bangunkan, dan kita percaya bahwa Dia bisa melakukan segala sesuatu, maka itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita minta sama Tuhan. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari Bro Miki, ya. Ada Bang Luan, ada Ade, silakan. Jadi kira-kira apa nih yang paling penting tadi Agung bilang itu ini apa, respon kita gimana sih gitu, Gung ya? Respon kita gimana ketika kita mengalami hal itu? Apakah kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri, kita merancangkan sesuatu yang tadi bilang itu kan dia berusaha mengatur aturan, dia sudah tahu guru, tapi kita malah atur-atur, kita malah marah-marahin gitu ya. Apakah kita memang selama ini seperti itu atau seperti apa, dan apa yang harusnya mesti kita lakukan gitu, dalam usaha, dalam segala hal dalam kehidupan kita. Oke, silakan saya kasih waktu mungkin Bang Luan, ada Miki, silakan. Ade mungkin juga. Aku ya dikit ya. Oke. Aku berpikir kayak kemarin itu, kalau yang dari sharingnya Agung,
mungkin Tuhan mau gini loh, maksudnya hidup kita ini bukan di bawah kuasa kita gitu. Tetap Tuhan yang pegang kuasa, tetap Tuhan yang apa namanya, yang take control gitu semuanya gitu loh. Jadi mereka itu kan nelayan, mereka nelayan ya. Mereka nelayan mungkin mereka bisa dibilang expert atau ahli di bidangnya, makanya jangan pernah ngerasa kalau kita ahli atau kita bisa dalam satu hal dan luar biasa itu bukan karena kita gitu. Kayak aku percaya sih kreativitas itu datang dari Tuhan, kayak orang kayak aku kan arsitek perlu kreativitas gitu, dan di situ Tuhan nunjukin kalau mereka walaupun mereka nelayan yang sudah piawai, yang sudah ahli pun, tapi mereka tetap takut dengan badai gitu kan, dan mereka nggak bisa menguasain perahunya dengan baik gitu pada saat badai. Nah di situ Tuhan nunjukin kalau hidup ini bukan di bawah kuasa kita gitu, tetap Tuhan yang pegang kendali sepenuhnya. Makanya di situ Tuhan pengennya kita berserah gitu. Kita berserah gitu sih. Kalau aku sih Tuhan nunjukin kalau kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita manusia tuh nggak ada apa-apanya, lemah lah. Lemah, tetap Tuhan yang berkuasa. Itu sih. Ya, jadi sebenarnya ya itulah tadi poinnya tuh yang memang kita yang belajar paling penting itu dari kesimpulannya tuh adalah kita ini selama ini selalu pengen in control kan dalam kerjaan kita. Kita dibuat sebuah sistem. Kantor-kantor udah dibuat dengan sistem keuangan yang begitu rapi. Kita udah tahu berapa kerugian kita, berapa keuntungan kita. Dalam kita bernotaris kita udah tahu format undang-undangnya seperti apa, gimana tentang pengikatannya. Nah, sekarang tiba-tiba semua gara-gara pandemi out of control. Nah, kamu sekarang bisa apa? Nah, kita sebagai manusia tuh bisa control everything. Kamu bisa mengandalkan kekuatan kamu. Nah, hari-hari ini teman tuh tunjukkan kepada kita, enggak. Termasuk saya sendiri, saya tuh pribadi yang suka segala sesuatunya tuh sudah, apalagi tipikal bule ya, kayak aku dengan kakak aku tuh segala tuh harus in control. Gitu. Nah, jadi semua tuh harus dari 1 sampai 10 tuh udah harus rapi. Nah, begitu. Nah, tiba-tiba tuh kan Tuhan buyar. Terus semuanya dibalikin jadi ini. Jadi kita sikapnya seperti apa? Dulu sempat apakah kita ninggalin Tuhan? Kalau kita paling itu kan berdumel dengan Tuhan, terus kita kesal dengan Tuhan. Nah, Tuhan ini kemana sih? Terus kita diuji lagi kan iman kita. Tuhan tuh benar-benar nolong kita nggak selama pandemi? Benar ada nggak dia gitu? Nah, kan seperti itu. Kok kita Tuhan seolah-olah kalah sama virus? Nah, mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Nah, di sini kita diuji. Makanya tadi saya sebutkan, di Egypt tuh udah ada lama. Sampar, penyakit kusta tuh sudah disampaikan dari dulu-dulu. Bahkan ketika orang Egypt itu sudah anak-anak sulungnya meninggal, mau mati kan, dikasih tanda itu. Supaya wabah itu tidak melanda. Nah itu sih, jadi poinnya. Mungkin ada yang lain lagi mungkin. Bang Miki mungkin. Iya, baik. Yang lain mungkin, silakan. Bet, Iya. kalau kita nih meninggalkan Tuhan, mau ikut siapa lagi? Nah, itu dia. Ya kan? Adakah lagi yang bisa menolong kita nih selain Tuhan? Coba ada, ya kan? Kalau kita nih mau meninggalkan Tuhan, kita mau siapa lagi menolong kita? Jadi kita nih keadaan apapun, ya kita cuma bisa berharap dan berserah dengan Tuhan aja. Betul. Tapi percaya bahwa ya Tuhan ini kan pasti punya jalan kan. Jadi kemarin tuh kita diskusi ya dengan kawan-kawan, memang sebaiknya tuh hidup tuh seperti semut. Jadi kalau kita hidup seperti semut itu kan setiap hari bekerja dan mengumpulkan. Waktu musim hujan dia di dalam sarang, dia makan. Persediaan dia kan. Nah, jadi kita harus smart juga. Kita sudah bekerja sekian tahun, masa baru sulit belum 1 tahun kita sudah angkat tangan? Ya. Ya kan? Nah, kita tuh kadang kita tidak boleh juga, artinya terbawa suasana situasi sekeliling kita. Kan kita ke belakang masih bisa berasnya ada, kan? Mobilnya masih ada berapa biji, kan? Kalau kurang duit, jual 1 lagi mobil, kan? Apa kita pusing-pusing kan? Hidup ini sebenarnya Tuhan sudah atur, cuma kekhawatiran kita ini kan karena keinginan. Kita punya banyak mimpi-mimpi yang lain kan.
kita masih punya banyak kehendak-kehendak yang lain. Itu yang tidak terpenuhi dan yang mungkin terhambat, yang nggak jalan rencana program itu lalu kita depresi, lalu kita rasa situasinya sulit. Ya, tapi kita harus melihat bahwa Tuhan itu terus memelihara hidup kita. Makanya yang Tuhan jamin itu kan kebutuhan kita, kan bukan kemauan kita. Kalau kemauan kita nih sesi dunia ini kita mau kan, hari ini punya ini, lihat orang yang lain punya itu kurang lagi, mau lagi seperti yang lain. Kan selalu kayak gitu aja kan. Nah, makanya tuh ada surat orang terkaya Indonesia menyurati presiden. Selama berapa puluh tahun panen aja dari BCA, dari rokok jarum, baru krisis belum setahun sudah menyurati presiden, cengeng itu. Ya kan? Duitnya ratusan triliun. Baru berkurang 10-20 triliun. Dia sudah tua, bangkotan kayak gitu, menghabiskan 1 triliun sampai mati pun belum tentu habis kan untuk dia makan kan. Ya kan? Tapi itulah manusia, keserakahan kan. Itu kan, jadi saya tidak terkesan dengan orang kaya menyurati presiden. Orang itu orang cengeng lah. Selama sekian puluh tahun lancar jualan rokok jarum, cair dari BCA. Krisis belum 1 tahun sudah megap-megap. Ya kan? Padahal dia sudah mengumpulkan sekian puluh tahun. Nah, jadi kadang kita pun dalam hidup tuh kita ya melihat segala situasi dan keadaan ini kan, tetap kita melihat bahwa Tuhan tuh memelihara hidup kita kan. Dan sampai dengan sekarang kan semuanya terpelihara baik kan. Agung masih bisa hidupnya cukup. Swen di Palangkaraya hidupnya juga masih terpelihara baik. Slamet bahkan buka usaha baru, bisnis jamu tolak COVID ya, Met ya. Nah, itu perlu masuk itu, Pit. Itu ya, perlu masuk tuh jamu tolak COVID. Itu jamu tolak COVID ya. Jadi, tapi apa namanya, saudara-saudara kita semua tetaplah harus melihat bahwa Tuhan itu terus memelihara hidup kita kan. Kita nggak usah khawatir. Dalam situasi ini mungkin kita berpikir sepertinya kita tidak kemana-mana kan, hanya di sini-sini saja, jangan berlihat gitu. Mana tahu nanti situasinya lewat, ternyata kita baru sadar, ternyata Tuhan sudah membawa kita melewati banyak hal. Hari ini kan kita dengar kabar ya, Trump itu kan kena COVID kan. Ya. Presiden Amerika, presiden negara adidaya, superpower kena COVID. Sampai dengan hari ini kita nggak kena COVID, ini pun Tuhan pelihara sudah. Kurang baik apa Tuhan dalam hidup kita kan? Ya kan? Sampai dengan hari ini kita berdelapan ini masih bisa virtual, masih cerita, istri anak kita di rumah semua masih sehat-sehat, ya kan? Saudara kita, orang tua kita semua masih sehat, masih terlindung dari COVID, dan ini sudah pemeliharaan Tuhan. Bayangkan, Trump itu, presiden negara superpower kan, bisa kena COVID, suami istri lagi. Nah, makanya kita ini tidak kena COVID sih pun salah satu perlindungan Tuhan lah dalam hidup kita. Nah, jadi itu aja, Gong, yang dari Abang kira-kira tetap semangat aja kita. Semuanya kan ada lagu di hati yang tidak bisa dinyanyikan kan. Ya, tapi yakinlah bahwa Tuhan tuh tetap memegang kehidupan kita kan. Oke. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Bang Loan. Cukup. Dahsyat, Agung. Amin. Thank you, Bang. Ya, good teacher dia, good teacher. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu mungkin. Nanti kalau mau sharing selanjutnya setelah ini, rekamannya boleh dimatikan, Gung?